Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita untuk bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikannya kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berada di rumah Allah yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan kita selalu semangat untuk hadir di majelis ilmu, selalu bersemangat untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, karena sungguh banyak sekali kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini. Tempat yang paling mulia di muka bumi Allah adalah masjid. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Maka melangkahkan kaki ke rumah Allah, ke masjid, itu mendapatkan keutamaannya, mendapatkan doa-doa dari malaikat. Ada doa malaikat untuk orang yang meninggalkan rumahnya, lalu ia menuju masjid. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Inilah doa yang selalu diucapkan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, sayangi dia, wa tub alaih, dan terima taubatnya. Ini doa-doa yang semuanya kita perlukan. Kita perlu untuk diampuni oleh Allah karena dosa kita terlalu banyak. Dah dua wana sekene rasul. Dua ya pilihan. Banyak atau banyak sekali. Dah ada orang yang pantas untuk mengatakan bahwa dosanya sedikit. Dah ada. Karena tidak ada hari yang di hari itu kita tidak punya dosa. Coba bayangkan, pikirkan, ada enggak satu hari yang kita lewati yang di situ tidak ada dosa? Kalau ada, itu hari raya bagi kita. Karena hari raya itu hari di mana kita terbebas dari dosa. Kalau seandainya tidak ada, berarti dosa kita sangat banyak. Sekarang malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, maka kita membutuhkan doa malaikat itu. Yang kedua doanya warhamhu, sayangi dia ya Allah. Kalau Allah yang sudah menyayangi kita, maka kita akan mendapatkan semua kebaikan dan rahmat kasih sayang Allah. Dan Allah bisa untuk melakukan itu karena Allah itu di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan yang ketiga doa malaikat adalah wa tub alai, terimalah taubatnya. Kita juga adalah orang-orang yang mesti bertaubat setiap saat. Jangan menunggu mati dulu, karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Ikhwati fillah, mudah-mudahan 3 doa malaikat itu malam ini bisa kita dapatkan. Di hadis itu dikatakan oleh Rasul, setelah mereka masuk ke dalam masjid,
Dan doa itu selagi kita berada dalam masjid terus diucapkan oleh malaikat untuk kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi ma lam yu'zi aw lam yuhdis. Selama dia tidak mengganggu dan selama dia tidak berhadas. Mudah-mudahan ikhwati fillah, kebaikan-kebaikan itu malam hari ini kita dapatkan. Maka jangan pernah ragu untuk sering-sering melangkahkan kaki ke rumah Allah, untuk sholat kah, untuk majelis ilmu kah, untuk hal-hal yang lain, karena kebaikan-kebaikannya terlalu banyak yang tidak mungkin kita dapatkan di tempat yang lain. Sama-sama lagi, maka kita diuji dulu dengan kenek-kenek lah. Diuji dulu dengan perkara-perkara yang kecil. Sanggup enggak kita untuk menahannya? Maka dalam hadis Nabi dia mengatakan, nanti berpegang teguh di atas agama Allah, itu kata Rasul apa? Kal qabidhi 'alal jamr. Sama seperti memegang bara api. Bara api yani, tapi kalau dipegang terus bisa padam. Mungkin tangan kita melepuh, tapi apinya padam. Dan disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau segera dilepaskan, berarti kita tidak sabar. Mungkin kita mendapatkan dunia kita, tapi kita jauh dari ketentuan agama. Mungkin kita merasa senang dengan keadaan melepaskan itu, tapi itu bukan pilihan yang terbaik. Yang terbaik adalah pegang terus, bersabarlah apapun tantangannya. Ini kalau abang yang tantangan awak kini ya, tidak ada arti dan dibandingkan dengan tantangan orang-orang dahulu dalam mempertahankan agama Islam di kehidupan mereka. Awak-awak pula hanya sekadar dilabel-label macam itu ya. Label-label tidak ada masalah. Orang dulu tantangannya jauh lebih besar. Tapi kita berharap sekali lagi, memohonlah kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk bertahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan oleh Nabi dari telaganya. Jadi nanti di hari mahsyar, berdasarkan kepada hadis Nabi, kata Rasul, apa ana faratukum fil haud, ana asbaqukum, saya mendahului kalian nanti di telaga. Jadi Nabi punya telaga, dan Nabi dulu yang duluan datang ke situ. Ditunggu-tunggunya kita sebagai umatnya. Siapa yang datang dikasih minum. Yang minum, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau dia sudah minum, dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar tempat di mana semua orang kehausan. Aku kalau minum situ, maka dia tidak haus lagi. Ada yang datang tapi diusir oleh malaikat. Kenapa diusir? Kata Rasul, kan itu umat saya. Mereka itu adalah umat saya, kenapa diusir? Malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Jadi setelah Nabi wafat banyak kojo umat itu. Dan Nabi tak tahu. Siapa mereka yang diusir? Pertama adalah al-murtaddin. Orang-orang murtad. Murtad berarti meninggalkan akidah, merubah agamanya. Yang kedua yang diusir adalah alladzi ghayyara ad-din. Mereka-mereka yang merubah-rubah agama, menambah-nambah, mengurangi dalam beragama. Duanya Nabi ampe buere.
atau 10-nya Nabi, 6 dibuat. Berarti menambah atau mengurangi itu sama saja. Dan itu termasuk diantaranya orang yang diusir dari telaga Nabi. Kita berharap mudah-mudahan kita bukan termasuk ke dalam orang yang diusir, tapi adalah orang yang mendapatkan minuman langsung dari Nabi. Betapa bahagianya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan minuman secara langsung, minuman yang tidak bisa dibandingkan manisnya dengan minuman apapun. Dan kalau sudah meminumnya, maka tidak lagi merasa haus. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar dan sangat menentukan dalam kehidupan beragama kita. Konsekuensi dari makna syahadatain. Syahadatain itu adalah kalimat tauhid yang di dalamnya ada la ilaha illallah dan ada Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa sesungguhnya, para ulama menyimpulkannya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah ahabbul kalami ilallah, ahabbul kalami ilallah wa ahabbud du'ai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh para nabi. Bahkan kata Nabi bukan hanya dia saja, dan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah yuhyi wa yumiit. Itu semua adalah kalimat tauhid. Kalimat yang di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi dia mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian menang. Tuflihu. Kalau menang dalam bahasa Al-Qur'an itu maksudnya mendapatkan surga. Selamat di mahsyar, selamat di hari akhirat. Itu maksud dari menang. Umpamanya ayatnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Apa makna beruntung di sini? Aflaha yuflihu. Dalam hadis tadi qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti beruntung, pasti menang dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu awwalu da'watir rusul, ajakan pertama, dakwah pertama yang diajak oleh Nabi, semua Nabi itu adalah la ilaha illallah. Nabi Hud diutus kepada kaumnya. Apa ajakan pertamanya? La ilaha illallah. Nabi Saleh diutus pula kepada kaumnya. Apa dakwah pertama yang dilakukannya? Mengajak kepada la ilaha illallah. Jadi awwalu da'watir rusul. Dakwah semua nabi yang pertama ajakan mereka adalah kepada la ilaha illallah. Dan itu akan kita coba tengok maknanya pada malam hari ini. Konsekuensi dari makna syahadatain yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh sangat luar biasa makna yang ada di dalamnya.
Konsekuensi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah itu harus kita pahami baik-baik sehingga tidak sekedar ucapan. Karena betapa banyak orang mengucapkan kalimat itu tapi tidak mengerti dengan konsekuensinya. Tidak paham. Bahkan itu sudah jadi nasyid. Ada nasyid la ilaha illallah diulang-ulang, dinyanyi-nyanyikan. Nasyid itu kan nyanyi-nyanyian dengan syair-syair yang lebih baik daripada lagu-lagu yang ada. Itu diantaranya la ilaha illallah. Tapi mengertikah kita ketika kita ucapkan kalimat la ilaha illallah? Kenapa Abu Talib, pamannya Nabi sendiri, tidak mau mengucapkan kata itu? Kan ketika dia sakit, dijenguklah oleh Nabi. Pamannya itu ketika sakit menjelang kematiannya, ditengok oleh Nabi. Di samping Abu Talib ada petinggi-petinggi Quraisy. Ada petinggi-petinggi Quraisy, ada Umayyah ibn Khalaf, ada Abu Jahal. Rasul berkata, wahai pamanku, ucapkan sekali saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah agar saya bersaksi di akhirat kelak atas keislamanmu. Sekali jadilah ini, ucapkan. Mandang ke Umayyah ibn Khalaf, ke Abu Jahal. Apa kata petinggi Quraisy? Inginkah kamu meninggalkan agama bapakmu? Inginkah kamu meninggalkan keyakinan bapakmu? Siapa bapak Abu Talib? Siapa ya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu Muslim atau tidak? Tidak. Masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Kita tidak boleh bermain perasaan di sini nih. Oh kan datuk Nabi rumah. Tidak mau sini itu. Kita tengok nasnya. Abdul Muthalib bukan sebagai seorang Muslim. Sampai dia wafat. Ketika petinggi-petinggi Quraisy mengingatkan kepada bapaknya, lupa dia dengan pesan Nabi. Berarti lebih kalah perasaannya oleh apa yang diucapkan oleh Abu Jahal ketimbang mengikuti keselamatan yang dibawa oleh Nabi. Tidak sama akidah, tidak sama agama, jaya wangnya. Itu kan wang tingginya. Ternyata itu yang lebih dia ikutkan. Sedikit Nabi agak memaksa, ucapkan wahai pamanku sekali saja agar saya bisa bersaksi nanti di hadapan Allah atas keislamanmu. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak sanggup, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka Nabi Muhammad bukan pemberi hidayah. Nabi Muhammad adalah pembawa hidayah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah. Jadi tidak boleh kita katakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemberi hidayah. Salah. Karena dia tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sendiri yang bernama Abu Talib. Kalaulah Nabi bisa memberi hidayah ke orang yang inginkan, Abu Talib pasti bisa menerima. Ternyata tidak. Karena ada selawat-selawat yang di dalamnya itu di antara isinya bahwa Nabi adalah pemberi hidayah. Ini banyak orang buat selawat. Dan dia ajar Nabi tak bocor, dan dia ajar orang tak pernah buat Nabi itu bocor. Dah? Sekarang pertanyaannya, kenapa Abu Talib tak mau mengucapkan? Apa tidak maunya mengucap? Kan cik ucapan namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mau sampai pada akhirnya dia menutup ajalnya.
dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, walaupun dia membela dakwah Nabi. Apa dia dakwah? Nyepaham dengan konsekuensi. Jangan paham Abu Talib pun awal. Awak senang je mau ucapnya. Itulah tadi lagu-lagu tu makan. Bernyanyi-nyanyi kan. Tapi paham tak kita? Ngerti tak kita? Kalau lidah kita sudah mengucapkan, apa konsekuensi setelah ucapan? Abu Talib paham. Kalau dia ucapkan itu, berarti dia berpisah total dengan kebiasaan jahiliyahnya. Dia tinggalkan semua adat-adat dan tradisi jahiliyah. Apa yang selama ini biasa dia lakukan bersama kaumnya, otomatis harus diingkari. Dianggap sebagai sebuah kemungkaran. Dan jadi buik juga sudah tulah. Karena lidahnya sudah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia paham Abu Talib itu tidak amun. Makanya pandang dia Abu Jahal. Ya tidak bisa. Kalau agama ayah kan kena tinggal dah. Karena orang dulu kalau dalam persoalan nasab, silsilah, itu apa yang diyakini oleh ayah, kadang-kadang itulah yang menjadi kebanggaan dia. Maka kan orang dulu kan sering tidak dipanggil aja namanya. Kadang je nama ayah, kadang je nama anak. Ibnu Fulan, Abu Fulan. Dia apa? Dia ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Ibnu Abbas umpama. Siapa nama Ibnu Abbas? Abdullah. Ayah siapa? Abbas. Jadi kodok dinisbatkan dalam panggilan nyebut nama ayahnya itu sebagai kebanggaan. Akhirnya Abu Talib kan ditinggal yang diyakini dia ayah cakap. Itu tidak. Dan dia sangat mengerti. Kalau sudah terucap, akhirnya kok konsekuensi. Maka kita perlu tahu apa yang sudah kita ucapkan selama ini. Apa sebenarnya konsekuensi dari ucapan kita itu. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Kata para ulama, asy-syahadah bimakna al-ilmi wal-i'tiqad. Jadi syahadah di situ, asyhadu itu apa arti? Saya bersaksi. Maknanya apa? Al-ilmu wal-i'tiqad. Saya tahu dan saya yakini sesungguhnya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya pun tahu dan meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama bersaksi bahwa la ilaha illallah. Ya, jadi yang pertama bersaksi bahwa la ilaha illallah itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang pertama bersaksi. Jadi tidak manusia. Allah sendiri yang pertama mengakui bahwa tidak ada ilah yang pantas kalau sembah kecuali Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Diulang balik sudah tu, annahu la ilaha illa huwal azizul hakim. Diulanglah balik dua kali dalam satu ayat. Allah bersaksi. Kan punya ayat itu kan, syahidallahu, Allah bersaksi. Apa yang disaksikan oleh Allah? Apa yang diucapkan? La ilaha illahu. Setelah itu baru wal malaikah wa ulul ilmi. Setelah itu baru para malaikat dan orang-orang beriman. Qaiman bil qist. Allah menegaskan itu bahwa dia adalah penegak keadilan. Setelah Allah sendiri yang bersaksi, barulah ketika itu diikutkan oleh wal malaikatu wa ulul ilmi. Mudah-mudahan kita masuk pada kata ulul ilmi.
Apa arti ulul ilmi? Orang-orang yang berilmu. Apa maksudnya? Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah meski berilmu dia tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Karena berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sedang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah, karena dialah yang menyatakan pertama sekali bahwa tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali dia. Maka timbangannya berat. Ada dalam hadis namanya hadis bitaqah. Jadi diistilahkan oleh para ulama dengan hadisul bitaqah. Apa itu hadisul bitaqah? Bitaqah itu artinya kartu. Bitaqah kartu, ini semacam ini ya. Di situ nanti di akhirat kelak di bitaqah itu akan tertulis kata la ilaha illallah yang kita ucapkan. Lalu nanti ditimbang, diletakkan bitaqah itu di satu neraca timbangan, diletakkan di sisi yang lain semua bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan. Kalau ternyata la ilaha illallah yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, ndak cik sabik-sabik aja nak. Tahu kita konsekuensinya, benar-benar kita lakukan konsekuensinya, maka ini nanti akan mengalahkan timbangan apapun yang ada di sebelahnya, dan pada akhirnya dia masuk surga. Nah, oleh karena itu yang pertama kali yang harus kita luruskan memang adalah ini la ilaha illallah ini ya. Yang pertama kali yang harus kita luruskan itu dalam hadisul bitaqah, ditimbang nanti sini bitaqah la ilaha illallah, sini timbangan yang lain, dan itu bisa mengalahkan. Begitulah beratnya bobot la ilaha illallah. Ya Allah Ta'ala yang pertama kali bersaksi. Itulah yang tadi syahidallah annahu la ilaha illahu. Maka ada di antara sahabat Nabi, dua amal hanya baru mengucapkan la ilaha illallah, baru mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, langsung dia ikut berperang, mati pula saat itu. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dah dua amal pula nyambung masuk Islam. Setelah dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di hari itu juga ada datang perintah untuk berjihad di jalan Allah. Mati letihnya di dalam jihad tadi. Belum sholat, belum zakat, belum ada puasa, pokoknya ada amal, tapi dijamin oleh Rasul masuk surga. Nabi yang bilang huwa min ahlil jannah. Apa dia bisa nyicik la ilaha illallah aja, Bu? Disinilah bobot dari la ilaha illallah yang harus benar-benar kita pahami baik-baik, dan kita tahu apa konsekuensinya, apa yang harus kita tinggalkan kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah ya baca tapi syirik. Baca la ilaha illallah sambil tahu apa di kuburan. Siapa yang? Mana makna la ilaha illallah? Nanti akan kita lihat apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, maka dari riwayat tadi belum dia punya amalan apa-apa, tapi Rasul sudah menjamin. Apa bukti bobot ungkapan yang dia ucapkan? Sanggup dia masuk ke medan juang walaupun konsekuensinya adalah mati. Itu tidak senang, dah. Kenapa dia bisa sanggup seperti itu? Karena dia mengerti dengan la ilaha illallah, bahwa yang disembah hanyalah Allah.
Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, karena kita sudah menyembahnya, maka berarti kita harus tunduk, harus taat, walaupun konsekuensinya mati. Oleh karena itu, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, salah satu dari bukti kebenaran akidah, bukti dari hati bersih yang ada pada seseorang, yang didasarkan kepada akidah yang benar, dia siap untuk menerima dan melaksanakan kebenaran meskipun konsekuensinya mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Dan salah satu yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Mungkin kita bisa mencintai orang lain lebih dari si fulan, ini lebih dari ini, tapi sulit kita untuk mencintai lebih dari diri kita sendiri. Kalau la ilaha illallah sudah terucap, berarti Allah dan Rasul lebih kita cintai bahkan dari diri kita sendiri. Maka di hadapan Nabi, apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya sangat mencintai kamu. Saya siap untuk mencintai kamu lebih dari segala-galanya, kecuali dari diri saya sendiri. Itunya Umar. Saya akan cintai kamu lebih dari harta saya, lebih dari anak saya, lebih dari segala-galanya, kecuali dari diri saya sendiri. Tidak bisa nih. Apa kata Rasul? La ya Umar, belum akan sempurna imanmu sampai kamu mencintai saya bahkan lebih dari diri kamu sendiri. Ketika itulah Umar mengatakan, oh kalau begitu ya Rasulullah, saya siap mencintai kamu bahkan lebih dari diri saya sendiri. Kata Rasul, al-ana ya Umar, sekarang imanmu sempurna, karena sudah siap untuk mencintai Rasul lebih dari dirinya. Apa arti mencintai Nabi lebih dari diri sendiri? Kita kan punya kepentingan. Allah dan Rasul dengan agamanya punya aturan. Kadang-kadang aturan agama bertentangan dengan kepentingan awak. Yang mana ada dulu? Kau selelok uang azan, asa banyak-banyak lo pelanggan datang. Siap enggak untuk meninggal tupai salat dulu. Tapi kok bekoklah ni. Ajan dosa ngah zuhur. Nyoknya untung tinggal bekoklah. Berarti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi kalau benar dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari dirinya sendiri, berarti dia akan lepaskan semua kepentingan-kepentingan dia di hadapan kepentingan agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Makanya yang berjihad tadi kan mati itu. Mati-matilah ini ya. Yang penting Allah yang nyuruh. Kalau Allah lah yang menyuruh, mati akibat. Dan akhirnya memang dia mati. Dan karena itu pula lah dia dijamin oleh Rasul masuk surga. Ada di antara sahabat yang lain mendengarkan datang perintah jihad, inya bau nak mulai makan. Korma lah di tangan lah, cik makan je lah. Datang perintah jihad. Apa katanya? Apakah korma ini akan menghalangi saya untuk segera masuk surga? Dibuang korma dah, bagian kormanya. Akhirnya dia pergi untuk berjihad. Tidak ingin saya gara-gara korma ini saya lambat untuk masuk surga. Itu yang arti dari mendahulukan atau mencintai Allah dan Rasul lebih dari diri sendiri. Bagaimana kepentingan-kepentingan yang ada di diri kita ketika berhadapan dengan kepentingan agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, kita siap untuk memundurkan kepentingan hawa nafsu kita. Ada yang halal, ada yang haram. Yang haram gue senang-senang ya. Dan haram tuh, dan senang-senang deh suku-suku badan ya. Maka kenapa orang banyak terjebak kepada yang haram? Memang menyenangkan yang haram. Yang taat-taat itu tidak menyenangkan.
Subuh harus jago. Kan tak senang dulu. Maka Nabi bilang apa? Surga itu dipagar dengan hal-hal yang makarih. Makarih itu hal yang tak menyenangkan. Banyak sekali horoto kok bayi lo zakat. Nyawa na menceng. Awak yang peras keringat banting tulang. Dapat horoto, mesti lo diben tu kan. Itu kan tak senang dulu. Tiba bulan puasa kok ndak lo boleh makan. Orang lama-lama makan awak ndak boleh. Tapi yang haram-haram itu menyenangkan. Berzina, mabuk-mabukan, mencuri. Curi ndak ada modal, berani modal. Ada piti banyak. Tapi disitulah semua ujian kita. Pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus kita buktikan kalau kita berani mengucapkannya. Kalau tidak berhasil membuktikan, berarti ucapan tinggal ucapan. Maka kebalikan dari kisah tadi, ada juga terjadi pada sahabat. Sahabat sudah mengira dia ahli surga. Punya amalan banyak. Berjihad sama Nabi tahu. Tidak pernah ada perang kecuali dia ikut. Sahabat sudah menduganya ahli surga. Tapi pas dia wafat, apa kata Nabi? Huwa min ahlin nar. Iko pojiko ahli nerokonya Nabi. Heran sahabat, kaget. Yang tadi bilang ahli surga, tidak ada amal. Hanya la ilaha illallah. Yang ini amalannya banyak. Lalamu masuk Islam, ikut berjihad bersama Nabi. Ternyata Nabi sendiri bilang, huwa min ahlin nar. Dia ahli neraka. Ada sahabat yang penasaran. Apa sebabnya Nabi ini mengatakan ahli neraka? Ternyata setelah diteliti oleh sahabat sendiri, kematiannya bukan karena kematian dalam peperangan, tapi kematiannya adalah dengan membunuh dirinya sendiri. Nyala banyak bono tusukan panah podang di badan. Alunjo mati. Akhirnya tidak tahan dengan sakitnya tusukan-tusukan panah. Pada akhirnya dia menjauh dari pandangan sahabat-sahabatnya, dan ketika dia sudah mengira tidak ada lagi orang melihat, di situ dia menusuk dirinya sendiri dan mati. Ketika sahabat tahu sebabnya, semakin yakinlah sahabat, memang betul-betul Rasul nih katanya. Yo nabinya kayaknya, tidak ada nanti sembunyinya, malaikat menyampaikan. Mereka sudah mengira sebagai ahli surga, tiba-tiba Nabi bilang ahli, tentu kaget. Setelah diteliti ternyata betul, dia wafat bukan karena jihad melawan musuh, tapi dia sendiri yang membunuh dirinya. Tidak tahan lah banyak bunuh panah, tusukan pedang di badan. Berarti ada konsekuensi yang tidak terdapat pada diri dia. Kalau orang-orang benar dalam memahami la ilaha illallah, maka konsekuensi apapun akan terasa ringan di hadapan kalimat la ilaha illallah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Coba kita lihat sedikit kalimat la ilaha illallah. Kalau masuk waktu sawi, kalau masuk, iya, berarti kita jawab dulu suara azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertanya jawab. Ini direncanakan sampai jam berapa? Terserah aja. Saya ingin nanti kita bertanya jawab jika ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Mari kita lihat kandungan yang ada di dalam kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini gerbang untuk masuk Islam. Selagi ini belum terucap, belum akan menjadi muslim. Sebaik apapun orang, tapi dia tidak mengucapkan syahadat, berarti dia tidak akan berubah menjadi muslim. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah menjadi muslim, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, meskipun dia sebagai orang yang fasik. Nah, maka ada pada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu berdasarkan penjelasan para ulama, di dalamnya ada nafi wa isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Nafi itu ada yang ditolak lalu ditetapkan satu berikutnya. Apa yang dinafikan? La ilaha. Tidak ada ilah. Ilah di situ para ulama memberikan penjelasan yang disembah dengan benar, yang ditaati secara benar, yang dicintai secara benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau tengok dalam buku-buku terjemahan, kadang diartikan tidak ada Tuhan, karena orang-orang agama-agama lain mereka punya Tuhan juga, dan Tuhannya banyak. Patungnya aja banyak. Ada Lata, Manat, Uzza, Hubal. Itu yang punya nama, ada yang tidak punya nama bagai. Kadang-kadang dibuatnya patung-patung sendiri untuk mereka sembah. Kadang dibuatnya dari roti.
Datang lapar, makanya Tuhan. Karena itu roti dari tepung. Gitulah orang dahulu. Dia buat sendiri. Maka tidak ada yang pantas disembah. Padahal mereka menyembah itu. Dan itu tidak pantas. Tidak ada yang pantas untuk kita berikan cinta kita. Karena di antara orang-orang dahulu juga mencintai Tuhan-Tuhannya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia-manusia dulu mereka mencintai sesuatu selain Allah sebagai tandingan. Mereka lebih mencintainya lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Padahal yang pantas disembah itu hanya Allah, yang pantas dicintai hanya Allah, yang pantas untuk kita taati hanyalah Allah. Setelah dinafikan semua Tuhan-Tuhan yang tidak pantas itu, kenapa mereka tidak pantas? Memang tidak pantas, tidak ada yang membuat dia pantas untuk disembah. Patung umpamanya, apakah patung bisa memberi rezeki? Apakah patung bisa menyembuhkan? Apakah patung bisa menghidupkan dan mematikan? Tidak, maka tidak pantas. Ketika mereka menyembah matahari, berarti Tuhan mereka adalah matahari. Pantaskah matahari disembah? Apakah matahari memberi mereka kebaikan, rezeki dan lain sebagainya? Apakah matahari menciptakan? Tidak. Jadi dibatalkanlah semua bentuk sesembahan yang ada karena memang tidak pantas. Lalu diisbatkan satu, ditetapkan satu yang pantas. Yang pantas itu adalah Allah. Itu makna dari kata la ilaha illallah. Jadi dinafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada karena tidak pantas, maka ditetapkan satu yang pantas, dan yang pantas hanyalah Allah. Kenapa Allah yang pantas untuk disembah? Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita kehidupan. Ketika Dia ciptakan, Allah tidak biarkan kita terombang-ambing tanpa makan, tanpa minum. Allah ciptakan pula rezeki kita sesuai dengan yang kita butuhkan selama umur kita diberikan oleh Allah. Dia pula lah yang mengatur kehidupan kita, dan kita tidak bisa protes dalam semua ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa protes. Kira-kira umur kita berapa? Bisa kita protes? Umur istri kita bisa kita protes? Ada orang setahun nikah, wafat istrinya. Seminggu lahir anak, wafat anaknya. Bisa protes? Tidak. Siapa yang menetapkan itu semua? Allah. Berapa kita diberi anak oleh Allah? Bisa protes? Tidak. Ada orang yang dah lama nikah, tidak dapat anak. Ada orang yang alun ni anak le tapi dapat. Iya, betul itu, karena saya pernah dapat telepon. Apa katanya, Pak Ustadz boleh nanya? Apa itu? Saya bilang, gini Pak Ustadz, saya kan, istri saya kan baru melahirkan nih. Baru melahirkan. Habis masa nifasnya. Sekarang istri dah hamil lagi Ustaz. Boleh enggak kami gugurkan? Itu pertanyaan. Berarti kan belum mau tuh kan? Tapi Allah beri. Ada yang sudah mau tapi Allah tidak beri. Ada yang memang berjalan sesuai dengan rencananya. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun dapat dia terus. Siapa yang ngatur itu semua? Allah. Itu namanya mudabbir. Karena Dia yang mudabbir, Dialah yang pantas untuk kita sembah. Dia yang memberikan kita kehidupan. Kalau kita sakit, Dia yang menyehatkan. Jangan sekali-kali kita punya prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, seolah-olah Allah tidak adil. Memang kita mau sehat terus? Ada saatnya kita sehat,
Ada saat kita disakitkan oleh Allah, dan semua yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita pasti baik. Nah, yang bisa melakukan itu semua, itulah yang pantas untuk disembah. Dan itu hanya Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Dia yang menguji kita dengan musibah, dia pula yang mengeluarkan kita dari musibah. Semua adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan kita kesehatan. Hanya dia yang pantas untuk disembah. Nah, oleh karena itu, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalamnya ada nafi dan ada isbat sekaligus. Menafikan semua bentuk Tuhan-Tuhan yang tidak pantas dan mengisbatkan satu yang pantas, yaitu hanya Allah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya rububiyah dan uluhiyah. Karena kita kalau sudah mengakui uluhiyahnya Allah, secara otomatis kita harus mengakui rububiyahnya Allah. Kalau sudah kita tahu bahwa hanya dia yang pantas kita taati, hanya dia yang pantas untuk kita sujud kepadanya, kalau itu sudah kita yakini, maka yatadamman, di situ ada sudah terkandung di dalamnya keyakinan kita tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda nanti antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah itu keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Berarti tentang takdir, tentang qada wal qadar yang ada dalam kehidupan kita. Kita yakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa protes apapun seperti yang tadi kita katakan. Allah bisa mematikan kita kapan dia mau. Allah bisa mematikan kita kapan dia inginkan. Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat. Oleh karena itu berpikir panjang untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan-jangan itu adalah akhir dari kehidupan kita. Bisa tidak Allah mematikan? Bisa. Dan Allah juga bisa mematikan kita saat kita berbuat amal saleh. Maka keyakinan kita kepada la ilaha illallah tercakup di situ dua hal, baik itu rububiyah maupun uluhiyah. Karena rububiyah terkandung di dalam makna keyakinan uluhiyah kita. Dan beda nanti ketika yang diyakini hanya rububiyah, belum pasti dia meyakini uluhiyah. Seharusnya iya. Maka orang-orang Quraisy dulu percaya dia kalau Allah yang menciptakan alam ini, menciptakan langit dan bumi. Mereka juga percaya kalau Allah yang memberikan rezeki. Karena ketika mereka menyembah patung, apakah orang-orang jahiliyah dulu yakin patung pemberi rezeki? Kan enggak kan? Mereka yakin Allah pemberi rezeki. Dan itu bagian dari sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah. Cuma mereka tidak mau memberikan ketaatannya kepada Allah. Bahwa hanya Allah yang ditaati dalam kehidupan, itu yang mereka tidak mau. Padahal seharusnya ketika rububiyah sudah diyakini, harus diikutkan dengan uluhiyah. Tapi orang jahiliyah tidak. Maka keyakinan kepada rububiyah itu masih berimbang antara muslim dengan kafir. Karena orang kafir percaya dengan rububiyahnya Allah. Al-Quran yang menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hei Muhammad, jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, dia bilang Allah. Itu adalah bagian dari rububiyah. Tapi kan ujung-ujung ayat itu selalu afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Kan kalian sudah tahu nih, Allah yang mengatur alam, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Berarti tidakkah kalian mau untuk beruluhiyah, meyakini uluhiyah? Tapi kalau uluhiyah yang sudah diyakini, maka di dalamnya sudah ada keyakinan
rububiyah. Maka ucapan kita masuk Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu ilaha uluhiyah. Bahkan dalam buku ini disampaikan oleh para ulama, seandainya seseorang mengucapkan la rabba illallah, belum cukup untuk menyebut dia sebagai seorang muslim. La rabba illallah. Tapi kapan dia menjadi muslim? Ketika diucapkan la ilaha illallah. Coba azan, apa yang kita ucapkan? Ilah atau rabba? Iqamah? Tasahud? Semua dengan menggunakan kata ilah. Karena itulah yang membuat seseorang menjadi muslim. Tapi sekadar mengakui rububiyah Allah, belum tercatat mereka sebagai muslim. Orang-orang jahiliyah dulu, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, percaya dia dengan rububiyahnya Allah. Percaya kalau Allah pencipta. Cuma mereka berhenti sampai di situ. Keyakinan bahwa Allah pencipta seharusnya mesti diikutkan bahwa dialah yang pantas untuk disembah. Maka Rabbun itu artinya adalah Allah sebagai artinya pencipta yang pantas untuk disembah. Pencipta yang pantas untuk disembah, pemberi rezeki yang pantas untuk ditaati, pengatur alam yang pantas untuk kita berikan ketundukan kita. Itu artinya. Dan itulah yang tidak mau diakui oleh orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Dan masuk Islam tidak hanya sekadar dengan mengucapkan kata Allah. Umpamanya dia bilang Allah, berarti belum ada nafinya. Itu hanya ada isbat. Kapan kita menjadi muslim? Ketika digabung nafi dan isbat. Harus ada la ilaha illallah. Itu baru. Tapi kalau ada orang bilang Allah, belum. Karena tidak ada nafinya. Jangan-jangan dia masih mengakui Tuhan yang lain. Sama lah dengan jahiliyah. Orang jahiliyah bilang apa? Tuhan kita itu 1 di langit, 5 di bumi. Jadi percaya dia dengan Tuhan yang di langit itu. Orang jahiliyah. Cuma ada Tuhan mereka di bumi. Itulah patung-patung tadi. Jadi digabungkannya. Ini yang mensejajarkan. Berarti menserikatkan, mensekutukan. Seolah-olah yang di dunia ini sama dengan yang di langit sana. Kalau dalam Islam enggak. Yang di dunia ini enggak ada Tuhan apapun. Karena yang Tuhan yang pantas disembah, Rabb yang pantas disembah hanyalah Dia yang di langit sana. Maka Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aamintum man fis sama? Aamintum man fis sama? Apakah kalian beriman dengan Allah yang ada di langit? Kata Ibnul Qayyim, lebih 2000 dalil yang mengatakan bahwa Allah yang pantas kita sembah itu maha tinggi, ada di langit sana. Karena dia maha tinggi, tidak mungkin dia ada di bumi. Yang ada di bumi adalah kasih sayangnya. Yang ada di bumi adalah ilmunya, pengetahuannya. Allah tahu dengan keberadaan kita di masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Allah tahu. Berapa orang yang pakai peci haji yang warna putih? Kita hitung dulu. Tapi Allah sudah ada dalam ilmunya. Berapa orang yang pakai baju lengan panjang, lengan pendek? Allah semua tahu enggak? Tahu. Itu maksudnya Dia mengetahui segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid.
Kalimat tauhid di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Karena ibadah itu adalah bentuk dari ketaatan dan tidak boleh satu ketaatan pun kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita, salat kita, hidup kita, bahkan mati kita, semuanya adalah lillah. Nah, oleh karena itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah al-bara'atu minasyirki. Al-bara'atu minasyirki. Kita harus melepaskan diri kita dari perbuatan syirik. Kita harus membebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih terus cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik, berarti dia tidak mengerti dengan kalimat la ilaha illallah. Al-bara'ah minasyirik. Bebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Banyak perbuatan-perbuatan syirik yang dianggap tidak syirik. Sujud kepada kuburan itu bagian dari kemaksiatan. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah kita? Ibadah itu contohnya kan yang biasa kan sholat, puasa. Tapi banyak sekali ibadah dicontoh oleh para ulama yang tidak boleh kita lakukan untuk selain Allah. Apa contoh? Az-zabhu. Zabah. Zabah itu menyembelih. Menyembelih itu adalah ibadah. Kita menyembelih hewan itu ibadah. Dan itu harus untuk Allah, karena Allah. Tapi ada orang menyembelih untuk selain Allah, untuk dijadikan sesembahan. Nanti kepala kerbau itu dihanyutkan atau dibuang ke kaki bukit mana. Itu kira-kira perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah dalam pandangan syariat? Jelas perbuatan yang salah. Cuma kadang-kadang banyak yang tidak paham. Ini ada beberapa hari yang lalu ada di video yang beredar, itu tidak lagi hewan itu disembelih. Hewan hidup-hidup itu yang dibuang ke laut. Jadi diikat kakinya, dia tidak ada sembelih. Kalau dulu kan biasanya disembelih, dagingnya tetap dimakan, cuma kepalanya aja yang. Sekarang tidak, kepalanya aja. Kayaknya udah semakin takut orang kepada jin tuh. Nggak cukup kepala aja lagi yang diberikan. Satu kerbau itu utuh-utuh sama 4 kakinya itu dimasukkan ke dalam laut tanpa ada sembelih. Berapa banyak dosanya itu? Yang jelas pertama syirik. Karena tidak mungkin dia tidak punya tujuan dalam memasukkan hewan tadi. Pasti untuk tujuan-tujuan yang dalamnya ada syirik. Biar tidak diganggu makhluk halus, biar nanti selamat dari macam-macam. Belum lagi nanti menzalimi hewan. Itu kan menzalimi hewan. Mubazir. Dagingnya untuk dimakan, sekarang dagingnya dibuang begitu aja. Oh, itu tidak syirik tuh Pak Ustaz. Itu namanya sedekah laut. Nah, ini macam-macam orang buat istilah. Sedekah laut, sedekah hutan, sedekah bumi, macam-macam. Dibuat-buatkan istilahnya. Inilah yang membuat syaitan tertawa terhadap perbuatan manusia. Karena tertipu oleh istilah-istilah. Apa sudah tidak ada manusia mau yang dikasih sedekah di bumi ini kok pindah ke laut? Padahal di baliknya ada keyakinan yang memang sulit untuk tidak dikatakan itu adalah perbuatan syirik. Ada juga kadang tuh ajan capek-capek bana ustaznya, tabayyun dulu. Apalagi yang mau ditabayyunkan kalau perbuatan sudah seperti itu?
Semua orang dapat mengatakan kalau itu adalah perbuatan syirik. Karena memang kenyataannya yang dari dulu sampai sekarang kalau sudah ada yang pemberian hewan seperti itu, memang rata-rata tujuannya adalah untuk sesembahan biar tidak diganggu oleh jin ini, biar nanti panen rayanya bisa selamat dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, ini perbuatan seperti ini memang dari masa dulu sudah ada. Maka Nabi kita hadir untuk memberantas kesyirikan dari atau dengan berbagai macam bentuk dan macamnya. Maka syirik yang diberantas Nabi itu bukan cuma soal patung saja, enggak. Berbagai macam kesyirikan yang terjadi pada masa dulu Nabi hadir untuk memberantas itu. Dan ternyata sampai hari ini pun perbuatan-perbuatan syirik masih dilakukan, yang notabene adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu tandanya bahwa mereka tidak mengerti dengan kalimat la ilaha illallah. Masih ada kuburan tuh 50 meter tuh, ada di sini sudah merangkak menuju kuburan. Apa artinya ini semua? Bukankah itu takzim, penghormatan kepada yang ahlul kubur? Dan itu penghormatan yang salah. Jadi kalau mau ziarahlah ke kubur itu, tapi jangan salah guna. Ziarah ke kubur itu sunnah Nabi. Dan Nabi ketika sampai di kubur, dia mendoakan, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal muslimina wal muslimat, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, wa nanu insyaallahu bikum lahiqun. Itu yang dilakukan Nabi. Ini kadang enggak datang ke kuburan justru minta selamat dari yang dalam kubur. Jadi orang hidup minta ke orang mati sekarang nih, coba. Kemana akal mereka? Rusak sudah. Maka syirik itu merusak akal sehat. Tidak sehat lagi akal kita dibuatnya. Yang seharusnya orang mati itu membutuhkan doa dari orang yang hidup. Orang mati membutuhkan doa orang yang hidup. Doakanlah mereka. Allahumma ighfir lana. Kita nanti ada orang tua kita, ada lil muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Dan kita dianjurkan. Tapi sekarang enggak. Karena kebodohan, orang hidup justru minta didoakan oleh orang yang mati. Sekeramat-keramat kiai, kalau lah mati, dia perlu doa orang hidup. Setinggi apapun label habibnya, yang habib-habib kini macam-macam. Dia kalau mati, dia butuh kepada orang hidup untuk agar didoakan. Jangan kita pula yang merusak akidah kita. Karena dia kiai, karena dia habib, setelah dia dikuburkan, kita pula yang datang ke kuburnya minta agar dia doakan kita. Atau sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala dia. Itu sesuatu yang sudah menyimpang, yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya banyak subhat tu. Apa dia yang tahu subhat? Inyo tidak mati dah Ustaz. Itu baca ayat berkata orang yang syahid hidup yurzaquna inda rabbihim, mereka diberi rezeki di sisi Rabb. Berarti tidak mati. Itu ungkapan yang salah. Seandainya dia dihukumkan tidak mati, tu bini tidak jando terus. Berarti anak-anaknya tidak anak yatim.